Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya haturkan terima kasih yang tiada hingganya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini yang merupakan tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk membuka kegiatan ini, kami persilahkan kepada Bapak Sekolah untuk membukanya. Pada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala rasulillah Muhammad dan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 2 Ciwal. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan menjadi umat yang taat pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Ibu Tanti sebagai calon guru penggerak yang dalam hal ini barangkali pada hari ini mengadakan diskusi bersama mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 2 Ciwal. Yang mudah-mudahan diskusi ini bisa mengapresiasi kita dalam pembelajaran, ya, di mana bahwa calon guru penggerak ini memang dituntut dengan kemauan yang tinggi, niat yang ikhlas, ya. Walaupun banyak sekali tantangan, tentunya banyak sekali tantangan, ya, dengan pekerjaan dan sebagainya, tetap saya mendoakan mudah-mudahan Ibu Tanti menjadi lulus guru penggerak. Ya. Dengan ucapan Bismillah, saya buka diskusi ini mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 2 Ciwal dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua bisa menjalankan tugas kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi sebagai calon guru penggerak, saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Ciwal tercinta ini. Dan kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya pelajari. Semoga dengan kegiatan ini kita semua bisa menambah wawasan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah wawasan kita tentang budaya positif di sekolah kita ini. Karena budaya positif ini
harus diterapkan di sekolah agar bisa menciptakan lingkungan yang positif, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan diskusi dengan kegiatan hari ini kita bisa menyamakan persepsi tentang budaya positif, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa sih yang Bapak Ibu ketahui atau yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Barangkali Pak Ero mau menyampaikan pendapatnya? Nah, budaya positif. Ya. Kalau budaya positif adalah tata cara yang tujuannya adalah pada tingkah laku yang baik. Oke, betul. Baik, terima kasih Pak Ero. Tepuk tangan. Keren ya pendapatnya. Barangkali dari yang lain mau menambahkan? Dari Ibu Meme? Budaya positif ya, jadi hasilnya nanti anak harus membiasakan diri dengan hal-hal yang positif dan menuju ke lebih baik. Oke, betul. Terima kasih Bu Meme. Keren ya. Terima kasih, ternyata memang Bapak Ibu itu sudah memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi memang budaya positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah biasa kita terapkan di sekolah, yang dilakukan secara konsisten ya Bu ya Pak, karena di sini kan budaya berarti dilakukan ya, kegiatan ini dilakukan secara konsisten, secara terus menerus, sehingga bisa menjadi menempel gitu pada diri peserta didik kita. Sebenarnya budaya positif ini di sekolah kita sudah banyak diterapkan. Contohnya kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ada upacara bendera. Dengan upacara bendera kita juga sudah menerapkan budaya positif pada anak, memberikan kesempatan pada anak untuk menjadi seorang pemimpin, bertanggung jawab, dan menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Kemudian ada juga kegiatan olahraga pagi, ada juga kegiatan keagamaan, ya, literasi. Lalu kita juga sudah membudayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, betul. Dan selain itu juga kita juga sudah membiasakan datang tepat waktu. Itu juga termasuk budaya positif. Bahkan di kelas juga kita sudah membiasakan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, dengan kegiatan hari ini, semoga ini menjadi refleksi bagi kita untuk melihat apa yang sudah baik yang kita lakukan dalam budaya positif ini, dan untuk menambah apa yang kurang atau yang belum diterapkan di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, konsep-konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia, penghargaan dan hukuman. Dan yang berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan bagian terakhirnya yaitu segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bermain. Mau Bu, Pak? Mau. Oke, saya minta satu orang bapak-bapak dan satu orang ibu yang ke depan kita akan bermain mengepalkan tangan. Oke. Ayo Pak, semangat. Oke, jadi aturan mainnya seperti ini. Pak Ustadz
itu menggenggam tangan Pak Ustadz, beranggapan bahwa di tangan Pak Ustadz itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga. Jadi silakan genggam tangan Pak Ustadz sekuatnya. Dan Bu Meme meraih Pak Ustadz untuk bisa membuka kepala tangannya. Boleh dengan berbagai cara. Boleh dengan merayu, boleh dengan nyelek-nyelek, betul Bu. Boleh dengan menghardik, boleh dengan mencubit, dengan apapun. Dengan berbagai cara agar Pak Ustadz mau membuka telapak tangannya. Oke, silakan. Simulasi ini saya bertanya kepada Pak Ustadz dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, apakah Pak Ustadz menggenggam tangannya selamanya? Tidak. Ya. Berarti Pak Ustadz membuka tangannya. Ya, pada akhirnya Pak Ustadz itu membuka tangannya. Ya. Dan dari sini Bapak Ibu bisa melihat siapa yang mengendalikan yang mengontrol diri Pak Ustadz itu siapa? Bu Meme? Atau Pak Ustadz sendiri? Pak Ustadz sendiri. Pak Ustadz? Dari sendiri ya? Iya. Karena bisa saja Pak Ustadz itu membuka itu bukan karena dia nurut ke Bu Meme, tetapi karena dia membuka hati untuk udah buka aja deh, daripada ditutup terus mendingan dibuka aja biar dapat Supra. Biar dapat motor Beat. Ya bagus. Pada beda kuat. Oke, terima kasih Bu Meme, Pak Ustadz sudah bisa kembali ke tempat. Hebat yang tadi sudah mensimulasikan. Baik, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari atau simulasi dari teori kontrol. Ya, siapa yang mengontrol diri kita? Ya diri kita sendiri. Ya. Lalu begitu juga dengan murid kita. Murid kita juga yang mengontrol diri itu bukan kita, tapi murid itu sendiri. Nah, apa hubungannya dengan perubahan paradigma belajar? Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, pengajaran ini harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Nah, dari tujuan pendidikan ini berarti tugas kita itu hanya menuntun murid, bukan mencetak murid seperti apa yang kita mau. Ya, seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Jadi petani itu hanya menuntun dan merawat benih-benih yang dia tanam. Dia tidak bisa merubah benih-benih tersebut menjadi benih yang lain. Tidak bisa dia merubah benih padi menjadi benih jagung, karena kodrat alamnya yaitu benih padi. Iya. Tetapi dia bisa mengupayakan atau menuntun tumbuh kembangnya padi tersebut dengan merawatnya, dengan menyuburkan tanahnya, dengan menjaganya dari hama dan ulat. Nah, begitupun kita sebagai guru, kita hanya dituntut untuk menuntun murid, karena setiap murid itu sudah punya kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk membentuk murid ini seperti yang kita mau, tetapi kita bisa
merawat dan menuntunnya agar menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Sama seperti petani tadi yang menyuburkan tanahnya, kita juga menciptakan lingkungan yang positif untuk murid-murid kita. Lalu kita mengajarkan, menuntun anak-anak didik kita tentang nilai-nilai kebajikan. Walaupun murid tersebut yang mempunyai kontrolnya adalah murid, bukan kita, setidaknya dengan kita menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid, kodrat murid kita yang negatif minimal bisa samar, tidak terlalu hitam tapi menjadi abu-abu, seperti itu. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan teori kontrol, karena murid itu memegang kendali atas dirinya, dan kita walaupun murid memegang kendali, kita tetap harus mengarahkannya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu, tepuk profil pelajar Pancasila? Ayo, biar semangat, jangan ngantuk, kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Keren sekali. Ternyata walaupun di jam rawat Bapak Ibu masih tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu untuk kajiannya. Nah Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini harus kita terapkan pada anak didik kita, agar mereka itu nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam kurikulum mereka ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensial. Kalau dulu yang menjadi yang menjadi pusat dalam pembelajaran itu adalah guru. Segala sesuatu itu dikendalikan oleh guru. Kalau sekarang kita lebih berpihak pada murid. Kita yang harus memfasilitasinya, bukan menjejali murid-murid kita itu hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi kita juga harus mengenali minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Dalam pembelajaran berdiferensial ini, kita itu mengajar disesuaikan dengan minat dan bakat anak, dengan gaya belajar masing-masing anak. Jadi dulu ya, ketika saya belum menjadi CGP, walaupun saya pernah mengikuti kegiatan IKM, namun ketika ada pernyataan bahwa di dalam IKM murid bebas memilih pembelajaran yang dia mau, dalam pikiran saya, bagaimana kalau dia tidak menyukai matematika, dia hanya menyukai bahasa Indonesia? Apa boleh murid itu tidak ikut dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ternyata konsepnya tidak seperti itu. Jadi murid itu tetap mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Kita gurunya yang dituntut untuk lebih kreatif. Ya, jadi kita kenali minat belajar anak itu. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalkan, Bu Memeng itu mau meminta anak untuk menjelaskan atau menceritakan tentang liburan. Nah, Bu Memeng kalau dalam pembelajaran berdiferensial, model pembelajarannya itu harus berbeda. Kita tidak bisa memaksa, akhirnya silakan tulis dalam bentuk narasi semua kegiatan yang kamu lakukan selama berlibur. Padahal tidak semua murid suka menulis seperti itu. Tidak semua murid bisa menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Ya, jadi kita memberikan kebebasan kepada murid. Murid itu boleh menceritakan tentang liburannya dalam bentuk narasi, dalam bentuk puisi, dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk video.
video yang menceritakan bahwa dia sedang melakukan kegiatan saat berlibur. Bisa seperti itu. Jadi dengan demikian minat dan bakat anak itu bisa tersalurkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, itulah tadi paradigma belajar yang tempo dulu dan sekarang. Selanjutnya, karena paradigma belajar dulu kita menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita, maka ada penelitian yang akhirnya menyebutkan bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru beranggapan bahwa murid itu bisa dikontrol, bisa melakukan apa yang guru inginkan. Tetapi sebenarnya yang mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Seperti dalam simulasi yang tadi dilakukan oleh Pak Ustadz dan Bu Meme. Murid bisa saja melakukan atau menerima dikontrol oleh murid. Itu bukan berarti kita berhasil mengontrol murid tersebut, tetapi itu karena murid tersebut mau membuka hati untuk dikontrol oleh guru. Jadi pada intinya tetap murid itu yang mengontrol dirinya adalah murid itu sendiri, bukan kita. Nah, itu adalah sebuah ilusi, bukan sebuah kebenaran. Kemudian, miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Membuat rasa bersalah dan kritik itu walaupun diucapkan dalam bentuk kalimat yang nadanya lembut, tetapi tetap mengandung unsur kalimat yang negatif. Jadi dampaknya pun akan tetap negatif pada murid kita. Ini sebenarnya akan menjadikan murid kita tidak percaya diri, merasa bahwa dia menjadi seorang yang gagal karena dikritik dan disalahkan. Kita sebagai guru harusnya memberikan dorongan kepada murid tersebut agar bisa mengembangkan potensinya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa dengan memberikan penguatan positif atau berupa bujukan itu efektif ya. Memang memberikan bujukan itu merupakan salah satu bentuk kontrol kita. Namun ini efek jangka panjangnya Bapak Ibu, murid itu mungkin ketika menyadari bahwa ini aku tuh begini karena dibujuk sama si ibu, aku begini karena dibujuk sama si bapak. Nah, mungkin murid ketika menyadari hal seperti itu, pada akhirnya murid itu akan berhenti melakukan hal itu, atau bahkan akan menjadi ketergantungan. Jadi dia melakukan itu ketika dibujuk aja, gitu. Kalau nggak dibujuk pun dia nggak mau melakukan. Nah, berarti penguatan positif ini di sini tidak efektif. Ya, itu hanya sebuah ilusi. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang ini. Seringkali terjadi. Bahkan dulu ketika masih kecil, mungkin terbayang dalam ingatan Bapak Ibu, ada guru atau orang tua yang memaksa, kamu harus begini, kamu harus begitu, tanpa memberikan kesempatan kepada kita untuk berkata iya atau tidak. Betul Pak, Bu, begitu? Pernah mengalami? Nah, iya, pasti ya. Semuanya juga pernah begitu, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku pasti pernah. Saya sendiri pun pernah mengalami hal seperti ini. Sering malah ya. Iya, betul ya, begitu. Sering terpaksa atau sering dipaksa. Dipaksa. Anak. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya sebuah ilusi. Karena sebenarnya ketika kita memaksa murid untuk melakukan hal yang kita inginkan, itu malah dampaknya bisa menjadikan sebuah permusuhan. Kita menjadi antipati terhadap orang yang memaksa itu. Lama-kelamaan kan dari rasa kecewa, rasa terpaksa, rasa benci, rasa apa jadi menumpuk.
akhirnya kita jadi memusuhi orang tersebut. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu benar, hanya sebuah ilusi, bukan kenyataan yang baik. Begitu. Kita harus berusaha mengubah paradigma kita, ya, mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit kita harus merubah sikap dan perilaku kita. Tetapi ketika kita mau memperbaiki cara-cara utama dari kita, maka kita harus mengubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Ubahlah bagaimana kita berpikir tentang manusia. Dan ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang berdasarkan realitas, ya, atau berdasarkan kenyataan. Nah, ini ada mengubah teori stimulus respon ke teori kontrol. Kalau dulu di stimulus respon kita merasa bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan berdasarkan teori kontrol yang sebenarnya kebutuhan kita itu pasti berbeda. Kebutuhan Pak Hera sama kebutuhan Pak Ujang sudah pasti berbeda. Mungkin saja Pak Hera butuhnya kopi, Pak Ujang mah butuhnya susu. Oh, susu. Iya, betul. Ya, Pak Hera butuh kopi, Pak Ujang butuh susu. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Bisa saja kita semua sama-sama melihat ke sini, ke depan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua melihat ke depan. Tetapi yang ibu bapak pandang gambarannya pasti berbeda. Iya, ada yang melihatnya sebenarnya ke saya yang cantik ini. Kemudian ada juga yang mungkin melihat gambar penggarisnya, ada yang melihat tulisannya, ada yang melihat ke bawah. Iya. Ada yang lurus. Ada yang lurus, ada yang parah. Nah, betul begitu. Iya, bayangannya berbeda-beda, gambarannya pasti berbeda-beda, walaupun kita melihat ke arah ke depan, tapi yang Bapak Ibu lihat itu belum tentu sama. Begitu. Tapi kalau satu tujuan sama. Kalau satu tujuan sama, misalnya tujuannya ke sini, pasti semua berjalan ke arah sana. Gitu. Kalau pandangan mah pasti berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa saja nih, di sini ada angka 6. Yang saya lihat ini angka 6, bulatnya di sini. Tapi yang Pak Ero lihat itu angka kebalikan, angka 9. Iya, jadi sebenarnya kita itu dalam segala hal harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa hanya memandang dari satu hal saja. Karena setiap orang pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini yang ke berapa, Bu? 4. Yang keempat apa? Perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya, betul. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang ketika melakukan hal yang salah menurut kita. Tapi kita harus melihat dulu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Apa tujuannya? Karena mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka dia melakukan hal tersebut. Misalkan di dalam kelas ada anak yang tiba-tiba mengambil makanan temannya, kita langsung marah. Kamu ngapain kayak begitu? Itu namanya mencuri
apa dia mencuri. Lalu dari situ kita akan tahu ternyata mungkin dia itu di rumahnya tidak pernah, iya begitu, tidak diberi uang jajan, ya jadi dia belum sarapan. Betul Bu Ipa, seperti itu. Jadi kita juga akan banyak pertimbangan. Terima kasih Bu Ipa. Tepuk tangan dan terima kasih. Baik, selanjutnya yang kelima ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya, yang bisa mengontrol diri adalah hanya diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita kan berpikir, ketika membujuk seseorang terus gagal, paksa lah. Kayak Pak Ero misalkan mengajak Pak Ujang, mengajak siapa nih? Siapa mengajak Busun ya? Pak Ero mengajak Busun ayo. Tapi Busunnya nggak mau, kita kayak dipaksa. Nah, begitu. Dipaksa buat ke depan ya. Iya. Iya betul, dan memang seharusnya kita itu jangan memaksakan, tetapi kita mampu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi ketika dia nggak mau, kita ngasih pilihan lain. Kita yaudah kalau nggak begini, bagaimana kalau begini? Ya usaha dulu. Dan kalaupun gagal, kita jangan melakukan pemaksaan. Ya, dipaksa itu tidak enak, Pak. Tidak enak sekali. Yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Jadi kurang kudu menang, menang bereleh. Tidak seperti itu, tetapi model berpikirnya harus menang. Ya, win-win solution. Ya, jadi optimis betul. Semuanya harus menang. Kamu menang, aku pun menang. Tidak ada yang kalah di sini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Dalam menerapkan budaya positif, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin positif. Apa coba yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ya, melakukan sesuatu berdasarkan aturan. Artinya sesuai aturan. Artinya taat atau patuh ya. Bapak Ibu, memang yang terlintas dalam benak kita itu ketika mendengar kata disiplin itu pasti taat, teratur, patuh. Bahkan mungkin terlintas bahwa disiplin itu merupakan hukuman. Disiplin itu pasti dengan hukuman. Padahal itu harus dihindari, bahkan tidak boleh kita lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu di sini adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, anak itu disiplin karena dia itu sudah memahami nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Dan disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau ribet ataupun hukuman dan ancaman. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa disiplin positif ini harus berdasarkan motivasi internal. Karena kalau masih berdasarkan imbalan atau hukuman itu berarti motivasinya masih eksternal. Ya. Dan kalau sudah seperti ini berarti sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang disiplin diri. Bahwa ketika kita sudah merasa bahwa kita memang harus melakukan hal ini tanpa dipaksa oleh apapun, oleh siapapun, kita melakukan hal ini karena kita meyakini kebajikan-kebajikannya, berarti kita sudah merdeka, Bapak Ibu. Merdeka di sini karena kita terbebas dari perintah orang, hanya diri kita sendiri yang memerintah. Itu berarti kita sudah merdeka. Tetapi merdeka di sini bukan berarti merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi merdeka yang bersinggungan dengan kemerdekaan orang lain.
Iya, tetap ada remnya, walaupun merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik kita itu mempunyai tujuan menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan tersebut. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang saya ambil. Dalam modul sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, nilai kebajikan IPO Primary Years Program atau FYP. Nah, ini di sini menggambarkan bahwa sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang diungkapkan oleh 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, menurut 9 pilar karakter ini, yang pertama yaitu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, dan kejujuran, amanah, serta diplomatis. Kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, dari ketiga nilai-nilai kebajikan ini, menurut Bapak Ibu, yang mana yang paling tepat? Kalau semuanya memang bagus ya, pasti ya. Tetapi yang menurut saya bisa merangkum dari semuanya itu Pelajar Pancasila. iya, profil pelajar Pancasila. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tertera di dalam ini dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi cakupannya lebih luas di profil pelajar Pancasila. Nah, jika kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, maka dengan sendirinya disiplin positif itu akan mendarah daging pada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, untuk bisa menerapkan budaya positif dan disiplin positif itu kita juga harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pastikan ketika kita menginginkan sesuatu kita akan mengusahakannya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu memang harus terpenuhi Bapak Ibu. Jika salah satunya tidak dapat terpenuhi, pasti ada efek negatifnya. Nah, berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti semua orang mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya adalah kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupannya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Setiap orang itu akan mempunyai kebutuhan penguasaan. Maksudnya di sini adalah ingin diakui tentang siapa dirinya. Aktualisasi lah begitu. Jadi ya, ketika kita punya kelebihan, kita ingin nunjukin nih sama orang, kita tuh punya kelebihan ini. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Setiap orang itu pasti mempunyai kesenangan. Iya, ada kesenangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita kerja tanpa memikirkan apa kesenangan kita, aduh bapak ibu kita akan stres sendiri ya. Setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan akan kesenangan. Butuh healing, butuh duit yang banyak buat jalan, ya. Iya betul. Butuh dipuji kita itu ya. Ih cantik ibu Ipa, kata ayahnya tuh begitu. Itu kan berarti kesenangan juga di situ. Nah kemudian setiap orang juga pasti mempunyai kebutuhan tentang kebebasan. Kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berinovasi. Pokoknya setiap orang itu mempunyai kebebasan untuk memilih apapun yang dia inginkan. Jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, pasti akan ada hal-hal lain yang dilakukannya yang menyimpang. Seperti itu. Seperti ketika orang maling tadi. Sebenarnya dia itu mungkin bukan karena ingin maling, tetapi karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa saja di rumahnya tidak punya beras, tidak punya uang, sementara ada keluarga yang harus dihidupi. Jadi dia dengan sangat terpaksa melakukan hal-hal yang salah tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita harus bisa melihat masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak didik kita itu dengan mempertimbangkan kebutuhan dasarnya itu. Sehingga dalam pembelajaran nanti anak itu bisa merasa nyaman ketika kita mengetahui kebutuhannya apa. Bisa merasa nyaman dan aman berada di dekat kita itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian sepertinya Bapak Ibu juga di sini butuh kesenangan. Sudah mulai kabur ya fokusnya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking. Nah ini ice breakingnya, clue-nya itu sebutkan warnanya saja. Warna yang Ibu Bapak lihat ya di sana. Ya di sini di dalam layar. Ya. Tapi ini butuh kecepatan. Jadi ketika saya menampilkan harus langsung dijawab. Oke, siap ya, Bapak Ibu? Oke. Coklat. Nih. Yo. Hitam. Biru. Merah. Hijau. Ternyata pada akhirnya Bapak Ibu sudah mulai fokus kembali ya. Padahal tadi kan dulunya itu sebutkan warnanya, tapi ketika kita melihat tulisan pentingnya, kita harus membacanya bukan melihat warnanya. Baik Ibu, Bapak, kita lanjutkan kembali dengan materi yang berikutnya, yaitu yang harus kita pahami yang berkaitan dengan budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jika murid-murid kita itu masih motivasinya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti murid-murid ini masih motivasinya bersifat eksternal. Betul. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus mendorong murid
untuk bisa menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, agar mereka bisa mempunyai motivasi internal. Nah, untuk itu kita harus menghindari hukuman atau penghargaan untuk meminimalisir motivasi eksternal. Dulu saya kaget ketika mempelajari modul ini. Apa? Ekstra. Tidak ekstra. Typo Pak, typo. Dulu saya juga ketika mempelajari modul ini merasa sangat kaget. Loh, kok penghargaan itu dianggap tidak baik gitu. Ternyata setelah saya kaji dalam modul tersebut, memang benar penghargaan itu juga berdampak negatif. Nah, penghargaan itu efektifnya jika dalam jangka yang pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi jika kita menggunakan penghargaan itu lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan tersebut. Iya, betul. Dan ketika dia melakukan hal itu karena penghargaan, maka otomatis dia itu tidak bisa mengenali hal baik yang dia lakukan. Jadi kita mau melakukan ini karena untuk mendapatkan penghargaan, bukan karena kita melakukan hal ini itu karena untuk keselamatan misalkan, karena untuk agar kitanya lebih pintar, agar kita lebih baik lagi, bukan seperti itu. Kalau kita terus-menerus memberikan penghargaan kepada murid, begitu Bapak Ibu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun jadi tidak menyadari ini tadi tindakan baik yang kita lakukan. Jadi setiap melakukan ini karena berharap penghargaan, dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika anak tersebut tidak mendapatkan penghargaan, motivasinya akan turun. Iya, dia tidak akan mau lagi melakukan hal tersebut. Dan menurut penelitian juga, penghargaan ini bisa merusak hubungan. Merusak hubungan yang bagaimana? Contohnya, ketika temannya mendapat penghargaan, sementara dia tidak, akhirnya yang tidak mendapat penghargaan itu akan membenci orang yang mendapatkan penghargaan. Karena ternyata, iya, karena iri, betul Pak, begitu, karena iri. Terima kasih Pak Menteri. Karena iri, maka dia akan menjauhi orang itu. Jadi itu penghargaan bisa merusak hubungan, juga bisa mematikan kreativitas Bapak Ibu. Selain itu juga, iya, ketika itu sama, yang mendapatkan penghargaannya juga akan bisa mematikan kreativitas dia sendiri, begitu. Jadi malas, betul. Selain itu, penghargaan juga ada istilah dihukum oleh penghargaan. Maksudnya begini, ketika kita mendapatkan penghargaan siswa yang terbaik, dia itu merasa dihukum sebenarnya, karena dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia harus tetap jaim kepada seluruh orang bahwa menunjukkan bahwa dia itu adalah yang terbaik, begitu. Karena predikat yang dia dapatkan dari penghargaan tersebut, begitu. Jadi memang tidak semua penghargaan itu berdampak baik, pasti ada dampak buruknya. Nah, di sini saya mulai berpikir, oh iya, ternyata benar begitu. Ketika saya merefleksi diri juga, saya bisa saja sih menanyakan nilai-nilai saya, berapa nilainya, tapi saya takut ketika saya tahu nilai saya, malah motivasi saya jadi menurun. Nah, di situ juga, oh iya, ternyata benar, sebuah penghargaan itu bisa berdampak negatif juga buat anak didik kita. Baik Bapak Ibu, selain penghargaan, ada juga hukuman. Ini ada yang dinamakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu hukuman itu sifatnya satu arah. Guru yang memberikan dan murid mau tidak mau harus menerima. Contohnya ketika murid datang terlambat langsung dimarahi. Terus suruh
lari. Padahal itu kan tidak tercantum dalam peraturan ya, seperti itu misalkan anak yang terlambat harus lari, itu kan tidak tercantum dalam peraturan. Anak itu tiba-tiba diberikan hukuman seperti itu. Dan memang hukuman itu sifatnya hanya satu arah, dari guru saja yang memberikan gitu. Bukan atas inisiatif siswanya. Kalau hukuman seperti itu. Iya. Gitu. Lalu konsekuensi. Ini jelas kalau hukuman ini negatif ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati antara murid dengan guru, ya, antara kedua belah pihak. Jadi guru yang membuat, kemudian disepakati oleh siswa, begitu betul. Jadi misalkan begini, nah ketika ada peraturan yang tidak boleh datang terlambat, kemudian anak-anak ini konsekuensinya ketika kalian datang terlambat, maka kalian harus harus berusaha tidak mengganggu teman yang lain. Berarti kamu harus apa gitu, misalkan diberikan solusi atas kesalahannya itu. Tapi itu tadinya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid gitu. Nah, jadi di sini murid itu tidak merasa tiba-tiba gitu ya. Iya. Jadi tapi tetap di sini murid tetap merasa tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa? Karena dia harus melakukan hal-hal tersebut sementara dia ingin dia itu bukan keinginannya, misalkan terlambat itu. Atau misalkan ketika anak yang terlambat mengerjakan tugas diberikan tugas tambahan sama gurunya harus mengerjakan saat istirahat, misalkan dia mengerjakan saat istirahat. Murid tentu tidak nyaman karena ketika orang lain istirahat dia masih terus mengerjakan. Kita juga sebagai gurunya juga sangat tidak nyaman karena harus menunggu anak itu saat istirahat. Kita tidak bisa istirahat seperti guru yang lain. Jadi ada plus minusnya di sini. Ada plusnya, ada juga minusnya. Nah, kalau hukuman tadi kan pasti berefeknya itu negatif dan jangka panjang. Ya, murid bisa saja jadi membenci gurunya. Nah, kan banyak kejadian ya Bu, ya Pak, yang murid menghajar gurunya. Mungkin itu cara penyampaian gurunya yang kurang baik. Jadi si anak tersinggung, sakit hati lah, maka dia memberontak. Itulah efek dari hukuman. Kalau konsekuensi tadi, murid memang melakukannya, menyadarinya bahwa itu konsekuensi yang harus dia lakukan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini yang terakhir, Bu, Pak, adalah restitusi. Nah, dalam restitusi ini kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Jadi kita menggali anak tersebut. Jadi kenapa sih kamu melakukan hal ini? Apa alasannya? Lalu sebaiknya kamu kalau begitu bagaimana? Nah, seperti itu kalau restitusi. Jadi kita mencoba mendengarkan dulu alasan dari murid kita sehingga kita bisa mengambil solusinya. Murid sendiri yang mengajukan, oh iya Pak, saya seharusnya begini. Oke, kalau begitu nanti kamu harus seperti ini, begitu. Kalau restitusi. Jadi dari ketiganya ini yang terbaik itu adalah restitusi. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu, sebagai penghukum biasanya itu guru berbicara dengan nada yang tinggi, ya, dan menyakiti baik secara verbal maupun secara non verbal, baik secara fisik maupun secara psikis. Ya, biasanya kan misalkan anaknya terlambat, kamu terlambat lagi, dicarikan istilahnya dalam posisi banyak teman di situ. Ya, gitu ya Bu. Iya, kita semua pasti pernah berada di posisi kontrol
Ya, tapi mudah-mudahan setelah kita menyimak materi kali ini, kita bisa mulai mengubah posisi kontrol kita. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga sama, mungkin semua pernah berada di posisi ini. Jadi dalam posisi ini, guru itu berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada murid. Kemudian bernada lembut, bicaranya mah, tapi tetap memojokkan murid tersebut. Nah, terus pada posisi ini sebenarnya menggiring murid kita itu untuk memiliki penilaian buruk terhadap dirinya. Jadi, kurang kesal. Jadi seperti itu. Walaupun berbicara dengan nada yang lirih, misalkan, kamu tuh ya, kalau kamu begini, nanti orang tua kamu tuh bakal nangis. Orang tua kamu tuh udah nyekolahin kamu tinggi-tinggi, membiayai kamu. Tapi kamunya seperti ini. Nadanya mah kan rendah, lirih ya. Tetapi tetap kalimat yang diucapkan itu negatif. Jadi membuat anak itu berada di posisi yang gagal, yang merasa bersalah bahwa dirinya itu memang berperilaku yang buruk gitu. Kemudian berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya posisi kontrol sebagai teman itu guru ini berbicara dengan nada yang ramah dan penuh dengan senyuman. Hei, kamu, kenapa sih kamu? Gitu. Iya. Cara menghilangkan seperti tadi yang tadi, ya, bagaimana cara menghilangkan ini solusinya ya? Cara udah kebanyakan lah rata-rata mungkin semua guru kalau menyapa anak yang sedikit kurang kurang disiplin atau belajarnya kurang fokus, rata-rata guru itu mengucapkan nadanya sedikit tinggi. Nah, bagaimana cara menghilangkan posisi itu? Soalnya udah terbiasa setiap guru kalau menghadapi murid seperti itu nada akan sedikit tinggi. Dan yang kedua, adapun nada dengan lemah tapi pasti memojokkan. Nah, itu untuk menghilangkan itu bagaimana caranya? Karena sudah terterap dalam jiwa kita, dalam seorang pendidik selalu begitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan itu? Nah, itu karena sangat susah sekali. Saya juga udah mengubah kebiasaan. Iya, karena saya udah berapa ini ya tahun di sini juga 4 tahun. Tadinya awalnya saya selalu tinggi, sekarang udah berubah total. Saya udah berubah total terus lah. Yang tadinya suka tinggi, suka keras, sekarang enggak. Dengan senyuman, dengan apa? Tapi tetap anak walaupun kita senyum, kalau menghadapi seorang guru lagi berbicara, udah semua diam. Apalagi kalau saya sudah senang, saya selalu melakukan literasi kepada siswa, pembiasan kedisiplinan. Semua kalau melihat saya semua anak diam. Kita nggak tahu diamnya karena takut atau diamnya karena konsekuensi. Gitu. Itu bagaimana cara menghadapi itu? Seperti anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ujang. Sebenarnya Pak Ujang mengungkapkan sebuah permasalahan, namun Pak Ujang juga sendiri menemukan solusinya sendiri. Ya. Contohnya tadi Iya, kita awal katanya Pak Ujang selalu bernada tinggi. Bukan cuma Pak Ujang, sebenarnya kita semua memang suka kalau hati sudah begitu sama siswa pasti kita akan berucap dengan nada yang tinggi. Ya. Nah, Pak Ujang sendiri juga tadi menemukan solusinya dengan mulai menurunkan tingkat emosinya. Ya, nadanya mulai datar, mulai rendah, mulai seperti lebih ramah ya Pak Ujang, sehingga murid juga merasa nyaman. Nah, solusinya memang seperti itu Pak. Jadi kita harus berusaha meraih anak dulu, meraih anak agar kita bisa dekat dengan anak-anak tersebut. Kemudian berbicara dengan hati ke hati seperti tadi, mungkin ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi begitu. Jadi kita bisa menyadari, oh ternyata kita itu selama ini salah nih memperlakukan anak ini gitu. Jadi kita dengan sendirinya akan berubah seperti apa yang tadi Pak Ujang katakan. Terima kasih ya Pak Ujang. Tapi di dalam perubahan itu Ya. saya terus terang belum bisa menilai semua siswa apakah berhasil dan tidaknya, karena di dalam pembicaraan saya selalu akhirnya kalau bahasa ini di rangkuman ada rangkumannya semuanya ditanyakan kembali kepada anak ternyata kurang
bisa menangkap pembicaraan guru. Saya setiap hari Rabu, Sabtu selalu memberikan itu di dalam umum kelas 1 sampai kelas 6. Ternyata ada yang fokus, ada yang enggak gitu. Nggak tahu itu diamnya itu karena takut atau karena apa. Padahal saya udah bisa didengarkan oleh Bapak Ibu guru juga. Nada saya enggak sekarang sudah jauh berubah banget. Ya. Tapi nggak tahu konsentrasi anaknya gimana. Itu cara merubah konsentrasi anaknya itu bagaimana caranya ini yang sekiranya bikin enjoy anak, bikin anak, tapi kenyataannya anak sempat diam sih gitu. Tapi nggak tahu itu dalam pikirannya apa gitu. Ya, mungkin kan karena Pak Ujang tidak melakukan kekerasan, saya bisa menilai di sini anak itu bukan karena dia terpaksa Pak Ujang, tapi karena sudah mulai tumbuh konsekuensinya, mulai tumbuh rasa simpatinya pada guru. Oh ternyata enak juga nih sama Pak Ujang. Mungkin Pak Ujang juga sudah berada di posisi kontrol sebagai teman. Jadi anak merasa nyaman begitu. Namun pasti semuanya juga pernah di posisi ini gitu. Jadi mungkin anak itu sudah mulai merasa nyaman Pak Ujang. Makanya anak itu mulai diam. Mungkin awalnya ada rasa takut. Pasti ada rasa takut karena Pak Ujang dulu misalkan suka marah-marah. Tapi ketika sekarang melihat perubahan yang ada pada diri Pak Ujang, yang mulai meraih siswa, merangkul siswa, mengajak siswa dengan berbicara dengan nada yang lembut, itu jadi anak sudah mulai merasa nyaman dan menghormati Pak Ujang sebagai guru. Baik, ini posisi sebagai teman. Kadang saya juga suka memposisikan diri sebagai teman ya sama anak-anak. Agar apa? Agar anak tersebut merasa dekat dengan kita, tidak ragu-ragu lagi ketika ada masalah dia akan bercerita dengan sendirinya gitu. Makanya kadang saya suka memposisikan diri sebagai teman. Namun memposisikan diri sebagai teman di sini kadang membuat anak itu menjadi ketergantungan. Ya, karena merasa bahwa nanti sama Bu Tanti mah bisa diatasi semua gitu. Nah, di sini anak menjadi ketergantungan. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau di sini biasanya itu berdasarkan pada peraturan-peraturan kelas dan konsekuensi. Karena sebelumnya kan sudah ada peraturan, anak tahu konsekuensinya. Nah, jadi ketika ada yang melanggar, guru itu mengingatkan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut. Jadi kita itu harus dapat memisahkan hubungan secara pribadi antara murid dengan kita. Kalau sebagai teman tadi berarti lebih dekat ya. Kalau di pemantau itu mulai ada jarak. Nah, sebagai pemantau ini kita harus mengingatkan anak misalkan dengan konsekuensi apa ketika dia melanggar peraturan, guru ini memantau. Jadi kamu melakukan itu, iya Pak Bu. Lalu apa konsekuensinya jika kamu melakukan itu? Kamu kan sudah tahu kalau peraturannya sudah ada. Konsekuensinya apa? Nah, itu berarti guru di sini sebagai pemantau. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Di sini adalah posisi yang paling baik atau paling tepat menurut saya. Karena di sini guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mengobrol dari hati ke hati, bertanya kepada anak mengapa melakukan hal tersebut, sehingga murid itu menyadari kesalahannya, kemudian menanyakan tentang keyakinan kelasnya, lalu diajak lagi, digali lagi. Jadi kalau begini kamu harus bagaimana nak? Yang terbaik yang harus kamu lakukan itu apa? Nah, ini berada di posisi manajer. Menurut saya posisi ini yang terbaik. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, sama ya, sepakat ya. Berarti posisi yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Ini di depan ada pertanyaan Bapak Ibu. Lagi-lagi kita sapa paling. Baik, ada 5 pertanyaan sebagai pengingat kita tentang posisi kontrol
berbuat begini. Gimana coba? Kalimat lagi. Maksudnya ini posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai orang tua. Sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, teman, atau apa? Kalau Sebagai kalimat yang diucapkannya manajer. sebagai manajer. Bagaimana menurut yang lain? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira ini Mau membuat hukuman. apa tidak? Hukuman. Hukuman. Betul? Yakin? Sama Ini- dengan menakut-nakutin soalnya itu hukuman. Hukuman ya Pak. Tapi di sini coba kita lihat ini sebagai pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya, betul. Jadi kita bicara sama anak itu dengan kata yang lirih, namun menggiring anak untuk aku teh salah gitu, seperti itu. Menggiring opini Masa iya, menggiring perasaan anak itu untuk merasa bersalah. Gitu. Kemudian ini yang kedua, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira ini sebagai apa? Menghukum. Ya, betul Bapak Ibu, ini adalah sebagai penghukum. Ya, dari kalimat dan nadanya juga ini sudah berbeda, ini lebih tinggi, jadi kelihatan kalau ini sebagai penghukum. Kemudian ini sanksi atau konsekuensinya apa? Memantau. Iya, betul. Ini adalah sebagai pemantau. Tepuk tangan lagi. Bapak Ibu kalian semuanya. Yang keempat seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai teman. Sebagai? Oke, betul Bapak Ibu, ini sebagai teman. Kemudian yang terakhir ini apa rencana kamu untuk Manajer. Ya, betul. Ini adalah sebagai manajer. Karena di sini menggali siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah untuk bisa di posisi manajer kita harus mengetahui dulu keyakinan-keyakinan kelas. Dan kita harus membuat keyakinan kelas itu bersama murid-murid kita. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus bisa diyakini oleh siswa-siswa kita semua, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Kita biasanya itu membuat keyakinan kelas itu sebelumnya membuat peraturan kelas dulu. Ya, bersama-sama dengan murid itu juga. Tidak bisa kita yang menentukan sendiri. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, jadi keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Terus harus berupaya pernyataan yang universal. Dibuat dalam kalimat positif. Dan dibuat sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat. Jadi jangan sampai panjang gitu ya. Yang penting intinya sudah dimasukkan ke sana. Gitu. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau warga sekolah ini dilibatkan saat membuatnya. Dari peraturan kita gali bersama siswa itu menjadi kalimat yang positif. Misalkan kalimatnya tidak mengejek teman, kan itu masih kalimatnya ada kata tidak. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau tidak mengejek teman itu berarti apa? Menghargai teman. Nah, begitu. Tidak menyakiti teman, Bu. Ya, tidak menyakiti teman itu berarti Sayang. menyayangi teman, ya, begitu. Nah, dari kalimat positif baru kita buat keyakinan. Kita harus melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah kalau untuk keyakinan sekolah. Pembuatan keyakinan kelas di kelas 2 yang sudah saya lakukan. Ini ketika saya menggali peraturan-peraturan yang harus dilakukan, anak-anak yang menyebutkan mereka harus seperti apa.
jadi berpikirannya lain. Ya. Iya. Kalau bahasa matematika masih bisa. Iya. Jadi kan kalau di kelas ini itu sudah kan merupakan fase ya dari anak-anak ke remaja. Jadi ini maksudnya mengubah kalimat positif menjadi keyakinan. Membuat kelas ini nyaman. Kira-kira lebih keyakinannya apa? Nah ini proses anak-anak menuliskan keyakinan-keyakinan. Tadi kita sudah Kemudian kita sebagai guru menyimpulkan selalu menjaga pola Pancasila agar sekolah nyaman. Sekolah nyaman berarti kita harus menjaga kebersihan. Kalau apa tadi? Sama ya, maka berarti Rani. itu tadi proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi setelah anak menuliskan keyakinan kelasnya, kita tempel di situ, kemudian kita rangkum, kita ambil resumenya apa namanya rangkumannya. Jadi masukkan yang kesimpulannya. Kita mengambil kesimpulan dari keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat oleh anak didik kita. Kemudian kita pasang keyakinan kelasnya. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti terakhir dari budaya positif. Nah ini tadi Pak Ujang bagaimana mengatasi masalah anak tersebut agar timbul tanggung jawab dari dirinya. Jadi ketika ada masalah kita menggunakan ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini itu mengubah anak dari gagal menjadi berhasil atau sukses. Gagal di sini karena anak itu kan merasa bersalah, merasa salah deh aku gagal nih menjadi anak yang baik gitu. Nah, kita itu harus menstabilkan identitasnya dari gagal menjadi sukses dengan cara meyakinkan pada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah bersalah. Tidak hanya anak tersebut yang bersalah. Begitu. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah menggali karena setiap orang itu pasti melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Ya, Bapak Ibu, ada tujuannya. Jadi kita tanyakan kepada anak itu, kamu melakukan ini itu pasti mempunyai alasan. Jadi apa alasan kamu melakukan hal ini? Nah, adakah atau dengan kalimat yang berikutnya bisa juga dengan menanyakan kepada anak, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Setelah kita mengetahui apa alasannya, misalkan alasannya karena apa? Adakah hal yang lebih baik gitu yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Jadi kita tidak langsung menghakimi anak tersebut. Kita mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas kepada anak. Jadi kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Gitu. Keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati? Pada anak itu bertanya seperti itu. Kemudian jika kamu begitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Misalkan kata anak, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, berarti kamu harus bagaimana kalau mau menjadi anak yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi biarkan mengalir seperti itu, biarkan anak itu mengambil solusinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang ininya deh. Nah ini terjadi pada Buren. Sebenarnya sebelum di video saya juga pernah merestriksinya, tapi dalam keadaan menangis jadi suaranya kurang jelas. Makanya saya bilang, dan memang ada hal-hal yang berubah dari Buren setelah itu saya lakukan. Salah atau tidak? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma Buren, ya. Termasuk ibu juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saat ini ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Mari kita cari solusinya. Buren melakukan itu pasti Buren memiliki alasan. Lalu apa Buren melakukan itu? Ibu juga pasti marah kalau ada orang yang mengambil darah punya ibu tanpa seizin ibu. Tapi menurut dia tindakan itu sudah betul atau tidak? Sekarang apakah boleh punya ide tindakan apa yang lebih baik yang bisa Buren lakukan? Ya, kalau seharusnya saya bilang itu yang baik, Buren. Kamu masih ingat kan kayak dalam kelas 3? Lalu Nah ini Bapak Ibu itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, semua konsep-konsep inti dari budaya positif sudah saya sampaikan, dan seperti biasa di akhir sebuah penyampaian kita harus merefleksi atas kegiatan yang kita lakukan. Ini ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa menulisnya di sini. Berapa yang mau dibaca? Mananya? Harapan itu ya? Sok. Harapan saya sebagai seorang guru adalah sebagai pemantau dan manajer. Oke, keren Bu Meme. Harapan di sebelah sini. Ya. Itu nomor berapa yang mau dibaca? Nomor 1 aja ya. Ya. Yaitu jawabannya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, terima kasih Bu Su. Nomor 1 ya.
menarik dari segi Sikap disiplin positif. Ada boleh juga. Anu deh. Terima kasih Pak Ujang. Bu Ipa nomor berapa? nomor 2. Oke. Baca ya, Nomor 2 bagian mana yang paling menarik dari materi hari ini tentang segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu Ipa. Pak Opik nomor berapa Pak Opik? Bagian 2. Oke. Bagian yang menarik dari materi hari ini adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Pak Ujang. Pak Ustadz. Itu kan nempel. Agar semua bisa berupaya menghindari hukuman sehingga terjadi budaya positif. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Satu, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Atas refleksinya. Baik, materi hari ini telah selesai saya sampaikan. Semoga dengan disampaikannya materi hari ini bisa menambah wawasan kita. Mari kita ciptakan lingkungan yang positif dengan menerapkan budaya positif. Saya Tati Rianti, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.